benar. Kami mengetahui kami yang telah bertindak hingga dibagian dari mesin kecurangan yang PSN. Hati-hati kalian semuanya ya. Oke, sekarang MPR RI masih terus berlangsung. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat masih berkumpul di depan gedung DPR MPR RI, lengkap membawa spanduk dan juga baliho yang berisi tuntutan mereka. Dan bisa juga dilihat Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Sahabat Indonesia, menjelang pengumuman KPU, hasil perhitungan manual, rekapitulasi manual Pilpres maupun Pileg, demam yang ada di masyarakat ini sudah semakin meningkat. Bukan hanya demam, tapi sudah panas membara. Ekskalasi pergerakan masyarakat sudah masif kemana-mana. Ini menunjukkan satu hal bahwa masyarakat tidak puas dengan apapun yang akan diumumkan oleh KPU. Ada berbagai elemen yang turun, mulai mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ada purnawirawan perwira tinggi TNI, mantan Danjen Kopassus, kemudian ada kelompok-kelompok mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen turun tumpek blek ke jalan. Meskipun saya tahu mahasiswa mandiri, kelompok ini mandiri, tidak saling terorkestrasi, tapi tujuan mereka sama, adalah mereka protes kepada negara sebetulnya. Melalui KPU bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini memang terang benderang penuh dengan kecurangan. Mulai dari hulu sampai hilir. Ini yang terjadi. KPU adalah simbol perlawanan kepada negara yang seolah-olah abai dan malah justru menginisiasi terjadinya kecurangan-kecurangan itu. Itu yang diprotes oleh teman-teman mahasiswa maupun dari berbagai elemen bangsa. Terjadi kericuan, wajar, saya sependapat. Demonstrasi itu adalah hak demokrasi rakyat untuk berbicara, itu dijamin undang-undang. Yang membuat saya agak sedikit prihatin itu ada pengerahan demonstrasi tandingan entah oleh siapalah, saya nggak tahu. Yang jelas bukan oleh masyarakat yang umum. Ini jelas-jelas demonstrasi bayaran. Dulu pernah dikerahkan kelompok preman yang dipimpin oleh tokoh preman besar gitu. Sekarang aneh lagi, yang dikirim anak-anak yang dikasih baju putih abu-abu SMA. Entah SMA beneran atau entah SMA abal-abal, tidak tahu. Tapi ini terjadi. Dan ini seolah-olah orang ini yang menggerakkan demonstrasi kontra ini sedang membangun konflik horizontal di antara masyarakat. Yang jelas ini bukan pekerjaan masyarakat Indonesia yang sedang protes kepada negara. Nah, kita bisa menebak siapa yang membayar demonstrasi bayaran ini. Memalukan sebetulnya. Demonstrasi dilawan dengan demonstrasi bayaran. Tidak apple to apple sebetulnya, karena misinya berbeda. Tapi inilah terjadi. Demonstrasi telah dirusak oleh sekelompok orang karena kekuasaan. KPU harus sadar diri. KPU kalau tidak responsif terhadap suara masyarakat, Anda semua, komisioner KPU akan dicatat sejarah
sebagai komisioner KPU paling buruk, paling jahat sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. KPU yang dipimpin oleh Hasyim Asyari, kalau tidak responsif terhadap suara masyarakat dan tetap ngotot melaksanakan dan mengumumkan kecurangan-kecurangan, hasil kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kalian akan dicatat sebagai penjahat demokrasi di Indonesia. Itu tetap abadi. Rekam jejak digital akan berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan nama-nama Anda, para komisioner KPU, yang ternyata lebih peduli dengan orang-orang yang membayar Anda, orang-orang yang menyetel Anda akan dicatat sebagai seorang penjahat demokrasi. Itu yang saya katakan. Tapi kalau kalian, komisioner KPU, ingin menghindari stigma yang negatif seperti itu, responsiflah terhadap suara masyarakat. Karena jelas kecurangan ini bukan kecurangan pada sekedar manipulasi suara yang sudah diatur dari awal. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Bukan karena itu. KPU dan Bawaslu itu satu paket. Satu paket pembiaran kecurangan atau mungkin pelaku kecurangan sendiri. Mulai dari awal ada pembiaran. Politik uang, politik gentong babi. Dibiarkan begitu saja. Seorang presiden secara terang benderang menggunakan fasilitas negara berkampanye didiamkan saja. Anak presiden bagi-bagi susu di tempat yang harusnya tidak boleh kampanye dibiarkan saja. Di atas pos polisi ada baliho besar bergambar Prabowo Gibran, tidak ada sempritan apapun dari Bawaslu. Sirekap yang penuh dengan masalah. Sirekap yang awalnya bagus didesain oleh TB, kemudian dijebol, dirusak oleh para developer yang lain, sehingga ada backdoor, pintu belakang yang disusupkan untuk memanipulasi suara. KPU diam, Bawaslu diam pula. Jadi kalian memang pasangan ideal untuk berbuat kejahatan demokrasi di Indonesia kalau tidak ada perbaikan. Kita tunggu saja pengumuman KPU seperti apa. Kalau KPU tetap ngotot dengan apa yang diyakini oleh mereka benar, rakyat akan melawan. Jadi jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan sivitas akademika, guru besar, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat kalau akan melawan Anda. Seberapapun Anda mengirimkan demonstrasi tandingan anak SMA, preman, anak SD kecil, bahkan mungkin teman-teman Jan Etes sekalipun, anak TK mau diturunkan untuk menjadi demonstrasi tandingan, atau mak-mak, gak akan pernah bisa meredam suara rakyat. Itu yang akan terjadi. Jadi jelang KPU melakukan pengumuman, Indonesia membara. Karena bukan hanya di Jakarta, tapi di Jogja, Surabaya, Solo, Malang, dan berbagai tempat yang lain termasuk Makassar, Medan, semua bergejolak. Jadi Pak Presiden dan para aparat pembantu Presiden jangan merasa ini biasa-biasa saja. Eskalasi terus meningkat dan Anda harus responsif terhadap suara masyarakat. Kalau tidak, wassalam. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia penuh kedamaian. Saya Rudi Eskam.